saja teknisi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. هو النبي الذي قد أدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. Alhamdulillah, kita masih dapat menghadiri kajian kali ini yang tadi diawali dari rangkaian sholat subuh berjamaah, yang lalu kita lanjutkan kemudian dengan kajian ba'da subuh, yang semoga seluruh rangkaian aktivitas kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah kajian rahimakumullah, beberapa waktu lalu kita memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, maka tema kali ini sengaja disesuaikan dengan bagaimana sesungguhnya Al-Quran itu berbicara tentang kemerdekaan atau tentang kebebasan. Dalam Islam atau dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan perihal tentang bahwasanya kaum beriman diberikan kebebasan yang sangat luas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal apapun. Yang pertama misalnya ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Secara tekstual ayat ini artinya, dan katakanlah, bekerjalah kalian dengan sebebas-bebasnya, karena sesungguhnya hasil pekerjaan kalian, hasil aktivitas kalian itu akan dilihat oleh Allah, akan dilihat oleh Rasulullah, bahkan akan dilihat etos kerjanya oleh orang lain. Maka ayat yang pertama ini sesungguhnya adalah motivasi bagi kaum beriman untuk meningkatkan produktivitas etos kerjanya dalam pekerjaan. Wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Karena yang harus kita tanamkan dalam pikiran kita adalah bahwa dunia itu kan ladang amal perbuatan. Jadi dunia itu sesungguhnya adalah tempat kita untuk bercocok tanam, mengumpulkan pundi-pundi kebaikan yang untuk kita jadikan bekal untuk kehidupan akhirat. Maka dunia itu ya tempatnya bekerja. Dunia itu bukan tempat kita memetik hasil tanaman kita, tidak. Dunia itu adalah tempat kita bekerja, mengumpulkan kebaikan-kebaikan untuk kemudian mengantarkan kita di kehidupan akhirat kita ke surganya Allah SWT. Nah, itu yang pertama, bahwa dalam Al-Quran itu memberikan ruang yang sebebas-bebasnya bagi umatnya untuk beraktivitas apapun aktivitasnya, apapun profesinya. Itu yang pertama. Ayat yang kedua, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Di dalam Al-Quran, amila itu selalu bergandengan dengan amila itu kan kalau kita artikan itu artinya berbuat kebaikan. Banyak ayat Al-Quran yang selalu menggandengkan kata amal soleh itu dengan keimanan, atau sebaliknya, keimanan itu selalu ada dengan amal soleh. Contoh yang paling mudah kita dapatkan, kita temukan dalam surat Al-Asr, illal ladzina amanu wa amilus sholihat.
Jadi dua kata itu selalu bergandengan, berdampingan. Maknanya adalah bahwa di setiap aktivitas kita hendaknya selalu kita tanamkan nilai-nilai keimanan di dalamnya. Maka ayat tersebut sesungguhnya membantah pemikiran-pemikiran sekuler. Karena ada belakangan ini banyak yang kemudian mencoba untuk memisahkan keimanan dari aktivitas duniawi. Dari politik mau dipisahkan, dari ekonomi mau dipisahkan dari keimanan. Padahal spirit yang terdapat dalam Al-Quran, spiritnya itu selalu diiringi oleh keimanan. Jadi ketika kita berpolitik misalnya, harus dengan nilai-nilai keimanan. Ketika kita berusaha, harus dengan nilai-nilai keimanan. Jadi keimanan itu tidak hanya di ruang individu saja. Keimanan itu juga harus masuk ranah publik, wilayah umum. Nah, itulah spirit yang ditanamkan dalam Al-Quran. Makanya kenapa selalu beriringan antara iman dengan amal soleh. Walaupun misalnya ya, terkait dengan sekularitas itu memang bukan muncul dalam tradisi Islam. Sekularitas itu kan muncul dalam tradisi Kristen. Ketika itu hegemoni gereja itu sangat kuat sekali, sehingga kemudian para ilmuwan itu sangat didikte dalam tanda kutip oleh otoritas kegerejaan. Maka kemudian para saintis, para ilmuwan itu ingin memisahkan dari dewan kegerejaan. Maka muncullah istilah sekulerisme. Adapun dalam Islam tidak. Dalam Islam seorang saintis, seorang ilmuwan, dia juga pasti seorang agamawan. Dan itu kita temukan misalnya dalam tokoh-tokoh seperti Ibnu Sina, Al-Farabi. Mereka ilmuwan, tetapi mereka juga agamawan. Siangnya mungkin mereka menjadi saintis, malamnya dia adalah seorang yang ahli taat beribadah. Dan kebanyakan dari mereka adalah hafiz Al-Quran. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa dalam Al-Quran itu tidak ada pemisahan antara agama dan ilmu. Justru sebaliknya, spirit yang ingin ditanamkan dalam Islam adalah di ruang publik sekalipun keimanan itu sebisa mungkin jangan terpisah dari nilai-nilai keimanan. Ayat yang kedua ini juga ingin menjelaskan perihal tentang bahwa ternyata dalam Al-Quran itu sangat ditekankan yang namanya kesetaraan. Karena banyak sekali serangan-serangan, kritikan-kritikan yang dilontarkan kepada Al-Quran yang mengatakan bahwa Al-Quran itu diskriminasi bahkan terhadap perempuan. Ternyata kalau kita baca ayat yang kedua ini, pada kata min dzakarin au unsa, itu setara sekali gitu, antara laki-laki dengan perempuan. Jadi sekali lagi keliru orang yang menuduh Al-Quran itu diskriminasi terhadap perempuan, yang mengatakan Islam itu mendiskreditkan perempuan, itu keliru. Justru sebaliknya, dengan datangnya Islam, dengan adanya Al-Quran, sesungguhnya ingin meninggikan harkat dan derajat perempuan. Contohnya, dulu sebelum Islam datang, masyarakat Arab kuno gitu, termasuk orang-orang Quraisy sebelum Islam datang, orang-orang jahiliyah, ketika seseorang meninggal dunia, kemudian ahli warisnya salah satunya ada perempuan, maka perempuan itu tidak mendapatkan sama sekali warisan. Alasan mereka tidak memberikan hak waris kepada perempuan adalah karena perempuan lemah, karena perempuan tidak ikut mengangkat senjata, karena perempuan tidak kontribusi di masyarakat. Itu alasan kemudian kenapa orang-orang jahiliyah tidak memberikan hak waris kepada perempuan. Lalu datanglah Islam dengan membawa ajaran syariat Islam, perempuan mendapatkan hak waris. Walaupun kemudian porsinya adalah 2:1. Dan itu kita temukan dalam ayat 11 dan ayat 12 surat An-Nisa.
Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lakum walad. Suami itu bagiannya setengah kalau tidak punya keturunan. Kalau punya keturunan, suami itu bagiannya seperempat. Walahunnar rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Istri itu bagiannya seperempat. Nah, gitu. Jadi keliru tuduhan yang mengatakan bahwa Islam itu diskriminasi terhadap perempuan. Nyatanya dalam Al-Quran bunyinya lain, bunyinya beda. Justru dalam Al-Quran perempuan itu sangat ditinggikan. Contohnya lagi adalah misalnya di ayat pertama surat An-Nisa. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Kata yang dipilih dalam Al-Quran itu adalah An-Nas. Ya ayyuhan nas. Manusia. Dan dia umum, bisa laki-laki, bisa perempuan. Setelah itu ada perintah untuk bertakwa. Ya ayyuhan nasut taqu ittaqu rabbakum. Artinya yang dibebani perintah, yang diperintahkan untuk bertakwa, lagi-lagi bukan hanya laki-laki saja, tetapi juga perempuan. Di akhir ayat pertama dari surat An-Nisa itu kemudian ada penyematan predikat ketakwaan. Maka otomatis nilai atau predikat ketakwaan seharusnya tidak hanya laki-laki saja yang mendapatkannya, tetapi juga diberikan kepada perempuan. Tetapi memang kajian tentang persamaan gender antara laki-laki dengan perempuan itu memang jarang dibahas. Maka kemudian yang muncul adalah justru kritikan, justru serangan bahwa Al-Quran itu diskriminasi terhadap perempuan. Padahal kalau kita mau mengkaji ternyata tidak. Justru Al-Quran datang, Islam itu datang untuk meninggikan harkat dan derajat perempuan. Pada kisah Umar bin Khattab misalnya, pada periode Umar bin Khattab itu kan, atau sebelum Islam itu datang, itu kan bayi perempuan itu kan dikubur hidup-hidup oleh orang-orang jahiliyah. Kenapa? Karena mereka sangat tidak menghargai perempuan. Kemudian datanglah Islam menghilangkan, melarang kegiatan atau pembunuhan terhadap bayi perempuan tersebut. Nah, itu juga menjadi dalil bahwa dalam Islam itu tidak diskriminasi terhadap perempuan. Itu yang kedua. Nah, kemudian ayat yang ketiga ini juga semakin memperkuat bahwa dalam Islam itu kita dalam beraktivitas itu sangat bebas sekali. Misalnya ada ayat huwallazi ja'ala lakumul arda dzalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih. Ayat ini bisa kita lihat secara detail penafsirannya pada surat Al-Jumu'ah. Kenapa kemudian di dalam surat Al-Jumu'ah setelah perintah untuk kaum beriman itu melakukan sholat Jumat, laki-laki orang-orang muslim itu harus menyebar. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Konsepnya kita harus bisa mengatur waktu dengan sebaik-baiknya gitu ya. Waktunya ibadah, kita ibadah secara maksimal. Tetapi ketika sudah selesai kita melakukan ibadah, kita juga harus profesional. Kita cari keutamaan-keutamaan yang Allah sebarkan di atas muka bumi ini, untuk kemudian meninggikan agama kita. Nah, itu yang menunjukkan bahwa lagi-lagi dalam Islam itu sebetulnya bebas kita beraktivitas. Kita berprofesi sebagai apapun itu tidak ada larangan di sana. Ya. Selama masih mengikuti koridor-koridor yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis, maka profesi apapun dalam Islam itu sesungguhnya profesi yang mulia. Dan ini sejalan dengan konsep dasar dari penciptaan manusia itu kan adalah sebagai makhluk yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim, bahwasanya manusia itu berbeda dalam hal penciptaan dengan makhluk yang lain. Mohon maaf, contohnya dengan hewan.
Kenapa? Karena manusia dilengkapi dengan akal pikiran. Maka hal itu menjadi dasar bahwa secara prinsip ya manusia itu sama semuanya. Secara manusiawi semuanya sama ya. Tidak ada perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, oleh karena itu maka dalam peristiwa Haji Wada, nah sekarang kita lanjut ke hadis-hadis tentang kebebasan. Kalau tadi ayatnya, kalau sekarang hadisnya. Pada peristiwa Haji Wada adalah haji perpisahan sebelum Rasulullah wafat. Di padang Arafah, orasinya Rasulullah, khutbah Arafahnya Rasulullah itu isinya tentang kebebasan, isinya tentang persamaan dasar manusia, hak-hak dasar manusia. Kalau sekarang mungkin dikenal dengan hak asasi manusia, HAM. Padahal dulu Rasulullah sudah berorasi tentang HAM gitu ya. Salah satunya ini, Ayyuhan nas, inna dima'akum wa amwalakum alaikum haram ila an tulqu rabbakum. Dalam orasi Haji Wada itu Rasulullah menjelaskan bahwa dalam Islam itu setara gitu ya. Dan bahwa dalam Islam itu jiwa, harta itu seluruhnya dilindungi gitu ya. Itu suci. Sebagaimana kahirmati yaumikum hada, seperti sucinya hari ini, yaitu hari Arafah. Fi syahrikum hada, seperti sucinya bulan Dzulhijjah. Fi baladikum hada, seperti tanah suci ini, maksudnya adalah Mekah dan Madinah. Jadi dilarang kita untuk melanggar hak-hak orang lain. Nah, itu kan isinya tentang HAM itu. Maka lagi-lagi kritikan atau pendapat yang mengatakan bahwa Al-Quran itu bertentangan dengan HAM itu keliru. Islam bertentangan dengan HAM itu salah besar. Kenapa? Karena ternyata dalam Islam, dalam ajaran syariat Islam justru sejalan banget gitu dengan hak asasi manusia. Nah, itu terkait dengan hadis-hadis tentang kebebasan. Itu yang pertama. Kemudian riwayat yang berikutnya, ini juga motivasi Rasulullah tentang bagaimana kita berusaha, beraktivitas. Seseorang yang keluar dari rumahnya untuk mencari nafkah dan menafkahi anaknya, kata Rasulullah, sesungguhnya ia sedang berada di jalan Allah. In kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fahuwa fi sabilillah. Itu yang pertama. Atau dia keluar dari rumahnya untuk mencari nafkah dan nafkahnya itu untuk memberi makan orang tuanya yang sudah sepuh, dia pun sesungguhnya sedang di jalan Allah. Wa in kana yas'a ala nafsihi ya'fiha fahuwa fi. Bahkan seorang yang keluar dari rumahnya dengan nawaitu, dengan niat untuk menafkahi dirinya sendiri, maka sesungguhnya dia juga berada di dalam Allah. Nah, berita buruknya, wa in kana kharaja riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabilis syaitan. Tapi kalau kita keluar dari rumah kita, nawaitunya, niatnya itu untuk menyombongkan diri, pamer dan lain sebagainya, maka sesungguhnya dia sedang berada di jalan setan. Hadis ini, riwayat ini lagi-lagi menunjukkan bahwa dalam Islam itu aktivitas apapun kita bebas beraktivitas, kita bebas berprofesi, selama lagi-lagi itu adalah halalan thayyiban, maka kita termasuk fi sabilillah. Nah, oleh karena itu para jamaah, dalam Islam sesungguhnya ada dua kebebasan yang diberikan. Yang pertama adalah kebebasan berpikir, yang kedua adalah kebebasan beraktivitas. Dalilnya misalnya yang pertama, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Dan berfikirlah kalian
dan tafakkurlah kalian atas ciptaan Allah. Hadis ini, riwayat ini bisa digunakan untuk membantah logika orang-orang ateis. Logika yang diajarkan oleh riwayat ini, hadis ini sangat sederhana. Ketika kita menyaksikan kehebatan alam semesta, langit tanpa tiang tetapi tetap berdiri, gunung yang terpasak dengan kuat sehingga bumi tidak mengalami guncangan, itu kan sesuatu yang hebat. Sesungguhnya itu bisa mengantarkan seseorang kepada penciptanya. Atau misalnya saya sederhanakan, kita bisa melihat meja ini, dan meja ini sesungguhnya bisa mengantarkan kita siapa yang membuat meja ini. Pun demikian dengan alam semesta. Kita bisa menyaksikan kehebatan alam semesta, gunung, laut, kemudian langit, semuanya hebat, semuanya luar biasa. Benda antariksa, bagaimana matahari itu berrotasi memutari rotasinya, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, tanpa berbenturan sehingga terjadinya siang dan malam, misalnya pergantian matahari dan bulan dan bumi. Itu kemudian benda-benda antariksa itu tidak bertabrakan, itu mengantarkan kepada di balik itu semua ada sang pencipta yang maha hebat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis ini, riwayat ini bisa menjadi bantahan bagi kelompok ateis yang tidak meyakini adanya Tuhan. Kenapa? Karena yang menjadi dasar pemikiran mereka adalah yang namanya Tuhan itu bisa diindra, bisa dilihat, bisa dirasakan. Tuhan kita, Tuhan umat Islam nggak bisa dilihat gitu ya, tetapi bisa dirasakan sesungguhnya dengan adanya alam semesta, dengan adanya makhluknya, itu sesungguhnya bisa mengantarkan kita kepada sang pencipta. Nah, jadi lagi-lagi ini dalil bahwa kita diperintahkan selalu untuk berpikir. Nah, kedua, dalam ayat Al-Quran, kenapa kemudian kata yang dipilih setiap membahas, mengkaji tentang berpikir, belajar, itu selalu fi'lul mudhari. Itu selalu, kalau dalam kaidah grammar bahasa Inggris itu present tense, kata kerja sekarang dan yang akan datang. Contohnya misalnya la'allakum tatafakkarun, la'allakum tadhakkarun, la'allakum ta'qilun. Kenapa pakai fi'lul mudhari? Ini untuk menunjukkan bahwa proses berpikir, proses belajar dalam Islam, dalam Al-Quran itu continue gitu ya. Itu bukan hasil. Belajar itu adalah proses. Makanya kemudian ada pepatah Arab mengatakan utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Maka datangnya kita ke tempat ini sesungguhnya adalah sedang proses berpikir, kita sedang proses belajar. Kenapa? Karena belajar itu dari mulai buayan sampai liang lahat ya, sampai sebelum kita dikuburkan kita masih terus belajar ya. Kan pernah tuh ada seorang sahabat atau tabiin gitu ya, sampai ketika dia dalam masa kritis gitu ya, sekarat gitu ya, dia masih berdiskusi tentang masalah fikih gitu ya. Kenapa? Karena spirit keilmuannya itu luar biasa tinggi. Dalam Islam, dalam Al-Quran, yang namanya berpikir, yang namanya belajar, itu sangat dianjurkan. Itu yang pertama ya. Dan outputnya, hasilnya, lagi-lagi bisa kita temukan pada periode keemasan Islam. Pada masanya Ibnu Sina, pada masanya Al-Farabi gitu ya. Mereka ini adalah para pemikir, para saintis, para ilmuwan. Mereka bisa menciptakan teori kedokteran, mereka bisa menemukan teori matematika dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka memaksimalkan akal pikiran yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baru yang kedua adalah kebebasan beraktivitas.
ayat dan hadis yang banyak tadi sudah kita bahas itu menjelaskan tentang kebebasan beraktivitas. Ini tambahannya adalah ma'akala ahadun ta'aman qattun khairan min ayyakula min amali yadihi. Jadi sebaik-baik profesi versi Rasulullah itu adalah yang memakan hasil dari jerih payah tangannya sendiri gitu. Artinya dia adalah seorang pengusaha, dia adalah seorang wira swasta gitu ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mencontohkan wa inna nabiyallah Daud alaihissalam kana yaqulu min amali yadihi. Idealnya katanya umat Islam itu minimal kayak Nabi Daud lah gitu. Nabi Daud itu adalah seorang pandai besi gitu ya. Dia punya hasil pekerjaannya, yaitu apa? Pedang. Nabi Daud itu bikin perisai gitu ya. Jadi ada hasil pekerjaannya itu Nabi Daud. Nah, minimal umat Islam seperti itu kata Rasulullah gitu. Sehingga kemudian etos kerja dan produktivitas kerja seorang kaum beriman itu meningkat. Nah, inilah dalil tentang bahwa dalam Islam itu ada dua kebebasan. Yang pertama itu kebebasan berpikir, yang kedua adalah kebebasan beraktivitas. Nah, dalil kebebasan berpikir yang pertama pada peristiwa perang Bani Quraisyah. Jadi suatu ketika pasukan muslim itu ingin berperang pada peristiwa perang Bani Quraisyah. Sebelum pasukan itu berangkat, Rasulullah itu berpesan kepada para pasukan. Pesannya adalah janganlah kalian sholat asar kecuali kalian sudah masuk perkampungan Bani Quraisyah. Singkat cerita, ternyata pasukan kaum beriman itu, kaum orang muslim itu, pasukan ini belum masuk perkampungan Bani Quraisyah itu sudah masuk waktu asar. Maka sebagian kelompok yang dari pasukan kaum beriman tadi itu bersegera melakukan sholat asar walaupun belum memasuki perkampungan Bani Quraisyah. Sebagian lagi tidak, sebagian lagi memegang pesan Rasulullah, yaitu sholat asarnya nanti saja ketika sudah sampai di perkampungan Bani Quraisyah. Singkat cerita, informasi ini sampai kepada Rasulullah bahwa dalam perjalanan pasukan Islam itu ada yang sholat di luar perkampungan Bani Quraisyah dan ada juga yang sholat setelah memasuki perkampungan Bani Quraisyah. Dan pendapat Rasulullah adalah membenarkan dua-duanya. Rasulullah tidak menyalahkan satu di antara dua pendapat tadi. Nah, inilah kemudian kenapa dalam Islam itu sangat subur sekali mazhab-mazhab gitu ya. Ada mazhab fikih yang mainstream itu ada 4: Maliki, Hanafi, Hambali, dan Syafi'i. Kita sebagai umat Islam Indonesia itu berkiblat memegang mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena lebih moderat. Belum lagi nanti mazhab teologi. Mazhab teologi juga nanti ada mazhab Mu'tazilah, ada mazhab Asy'ariyah, ada mazhab Syiah, ada mazhab Khawarij. Kenapa dalam Islam sangat subur sekali mazhab-mazhab itu? Karena tradisinya memang seperti itu. Berpikir dalam Islam itu tidak dibatasi. Catatannya yang perlu digarisbawahi adalah selama masih dalam koridor, selama masih mengikuti rambu-rambu yang ada dalam Al-Quran dan hadis, maka pemikiran itu dibenarkan. Nah, itu yang pertama, yaitu pada peristiwa perang Bani Quraisyah. Yang kedua adalah pada peristiwa perang Badar. Nah, singkat cerita, suatu ketika Rasulullah sudah berada di suatu tempat dengan pasukannya pada peristiwa perang Badar. Tetapi ada pandangan berbeda dari seorang sahabat Nabi. Sahabat ini melihat bahwa posisi saat ini base campnya itu tidak strategis, kurang strategis, dan potensi menangnya itu kecil.
Maka sahabat ini mencoba untuk membuka diskusi, memberanikan diri untuk bertanya kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, tempat kita sekarang, base camp kita sekarang ini, apakah ini adalah wahyu dari Allah ataukah ini inisiatif engkau? Lalu dijawab oleh Rasulullah, ini adalah inisiatif pribadiku, kata Rasulullah menjawab. Lalu sahabat tadi mengutarakan gagasannya, mengutarakan idenya, pemikirannya. Wahai Rasulullah, lokasi kita saat ini, base camp kita sekarang itu kurang strategis. Saya mengusulkan kita lebih mendekat ke mata air Badar. Kita pindah lokasi. Nah, pendapat tadi kemudian disetujui oleh Rasulullah. Singkat cerita, pasukan itu kemudian berpindah base camp dekat dengan mata air Badar. Dan ternyata benar saja, dengan menguasai mata air Badar tadi, kemudian pasukan Islam itu memperoleh kemenangan dalam peristiwa perang Badar. Nah, peristiwa ini lagi-lagi menjadi dalil bahwa sekelas Rasulullah saja mau menerima pendapat dari bawahannya gitu. Apalagi kita seharusnya gitu. Jadi jangan sampai pemimpin itu anti kritik gitu. Tidak mau diberikan masukan oleh bawahannya. Justru Rasulullah sebetulnya mencontohkan bahwa pemimpin yang ideal itu sebetulnya yang menerima, yang mengakomodir pemikiran dan gagasan dari bawahannya. Pada peristiwa yang lain, peristiwa Khandaq, kan ada parit di sekeliling Madinah gitu ya. Ternyata itu pun adalah usul dari seorang Salman Al-Farisi gitu. Yang membuat Khandaq itu kan usulan Salman Al-Farisi gitu. Dan perlu diketahui, Salman Al-Farisi ini bukan orang Arab, dia orang Persia gitu ya. Jadi mohon maaf, ketika itu memang rasa Arabisme itu masih tinggi gitu, sehingga kemudian orang-orang Persia mungkin sebagian diterima, sebagian enggak. Nah, tetapi ini muncul dari pemikiran seorang Salman Al-Farisi, tetapi lagi-lagi itu diakomodir oleh Rasulullah. Kemudian pasukan Muslim itu membuat parit di sekeliling kota Madinah, dan ternyata benar memperoleh kemenangan yang besar dalam perang Khandaq. Nah, ini menjadi dalil, menjadi bukti bahwa Rasulullah SAW itu membuka ruang yang seluas-luasnya gitu ya, bagi sahabat-sahabatnya, para sahabatnya, untuk kemudian mereka memberikan masukan dan gagasannya. Yang terakhir misalnya pada mazhab qiraat, dalam ilmu Al-Quran, dalam qiraat itu juga ada mazhab-mazhabnya gitu. Maka itu yang kemudian dikenal dengan qiraat sab'ah gitu ya. Nah, secara histori gitu ya, ilmu qiraat itu sejarahnya ada seorang imam yang datang kepada Rasulullah. Imam ini berasal dari Kufah. Dia membacakan di hadapan Rasulullah, Maliki Yaumiddin. Maknya panjang, dan itu dibenarkan oleh Rasulullah. Kemudian ada lagi imam qiraat yang berasal dari Basrah, membacakan ayat yang sama tetapi dengan qiraat yang berbeda, Maliki Yaumiddin. Itu juga dibenarkan oleh Rasulullah. Lagi-lagi Rasulullah mengakomodir qiraat-qiraat yang memang itu sudah menjadi logat dialek masing-masing daerah tersebut gitu. Maka kemudian 7 imam qiraat itu sebetulnya adalah representasi dari Kufah, karena imamnya itu ada yang berasal dari Kufah, ada Basrah karena berasal dari Basrah, ada Madinah, ada Mekkah gitu. Maka kemudian itulah terbentuklah yang namanya ilmu qiraat sab'ah gitu. Dan Rasulullah kemudian berstatement dengan hadisnya yang masyhur ya, unzilal Quran ala sab'ati ahruf gitu. Sab'ati ahruf ini kemudian banyak yang menafsirkannya dengan 7 qiraat. Jadi fleksibel sekali bacaan qiraat.
Dan lagi-lagi ini membuktikan bahwa Rasulullah itu mengakomodir pemikiran yang berkembang di kalangan umat Islam. Nah, urgensi kebebasan berpikir dalam Islam yang pertama itu untuk menghindari pemikiran sesat. Gitu ya. Biasanya ketika kita selalu membatasi gitu, dengan sangat ketat, justru yang muncul adalah pemikiran-pemikiran yang di luar batas tadi. Misalnya muncul aliran sesat, pemikiran sesat. Nah, tetapi dengan diberikannya ruang yang sangat luas, ini diharapkan kemudian jangan ada lagi kemudian muncul sekte-sekte baru gitu, aliran-aliran sesat. Jangan. Kenapa? Karena Rasulullah sudah mengajarkan ajarannya yang sangat toleran gitu ya. Dan kalaupun misalnya sudah terjadi misalnya ada aliran sesat di komunitas kita, maka kita boleh menasehatinya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi gitu ya. Kita minimal kita nasehati ya. Fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika adaful iman. Karena inti dari kita beragama itu sesungguhnya adalah saling menasehati. Ad-dinu an-nasihah gitu. Jadi jangan bosan kita untuk menasehati saudara-saudara kita kalau misalnya ada pemikiran-pemikiran yang sesat. Nah, yang kedua adalah menghindari pendapat yang tidak kompeten. Ayat Al-Qur'an itu berbunyi wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Termasuk ini para ustadz ya, sebetulnya jangan gampang memfatwakan sesuatu gitu ya. Kenapa? Karena tanggung jawabnya sangat berat gitu ya. Maka kemudian para kiai, para habai, para ustadz itu biasanya di akhir penjelasannya, di akhir fatwanya itu kan selalu diakhiri dengan wallahu a'lam gitu ya. Karena yang paling tahu itu sesungguhnya adalah Allah gitu. Nah, itu yang kedua. Dan hadis Rasulullah itu banyak yang menyuruh kita untuk bertanya kepada pakarnya gitu ya. In kuntum la ta'lamuna syai'an fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kenapa? Karena kalau kita bertanya kepada yang bukan pakarnya, di riwayat di keterangan yang lain, tunggulah waktu kehancurannya ya. Idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah gitu ya. Kalau misalnya kita memberikan sesuatu kepada yang tidak kompeten, maka tunggulah kehancurannya. Itu yang karena sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya di hari kiamat. Nah, yang ketiga adalah dengan kebebasan berpikir itu sesungguhnya sedang mengarahkan kita kepada pemikiran yang moderat gitu ya. Jadi Islam itu para jamaah itu hadir sebetulnya untuk menjadi penengah dari ajaran sebelumnya. Kalau ajaran Yahudi itu terlalu materialis gitu ya. Segala sesuatunya itu dihitung dengan sesuatu yang materi. Sebaliknya agama Nasrani itu sangat spiritualis gitu ya. Maka kemudian pendeta itu nggak boleh nikah dan lain sebagainya karena sangat spiritual banget gitu. Nah, Islam datang itu untuk menjadi ajaran yang pertengahan, moderat. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Maka dalam segala sesuatu termasuk dalam kita beragama, usahakan kita yang berada yang di tengah-tengah. Jangan terlalu ke kanan dan jangan terlalu ke kiri gitu ya. Amannya kita sama jamaah. Makanya disebut sebagai ahlus sunnah wal jamaah gitu ya. Karena di beberapa keterangan Rasulullah, alaikum bisawaril a'zam. Utamakan kalian selalu bersama kelompok yang mayoritas gitu ya. Kelompok yang mainstream ya, bukan ekstrim, mainstream ya, yang mayoritas. Nah, urgensi kebebasan beraktivitas. Kalau tadi berpikir ya. Yang pertama menghindari sifat malas. Jadi ada riwayat yang mengatakan mayazalu rajulu yas'alun nas hatta ya'tiya yaumal qiyamah laisa fi wajhihi maz'atu lahmin. Ini berita buruk bagi orang yang suka minta-minta, tanda kutip ya. Jadi sesungguhnya dia mampu gitu ya. Tapi dia berpura-pura dan selalu meminta-minta gitu.
Padahal kan jelas al yadul ulya khairun minal yadi sufla, tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah gitu ya. Orang yang suka minta-minta nanti di hari kiamat akan datang dengan tanpa kepala gitu ya. Nah, ini sebetulnya analogi ini. Ini permisalan bahwa dalam Islam itu kita harus punya wibawa gitu ya. Kita harus punya muruwah ya. Harga diri gitu ya. Jangan sampai kita menjadi bangsa dan jadi pribadi yang suka meminta-minta. Itu yang pertama. Makanya kemudian spirit zakat sebetulnya kan ingin meningkatkan produktivitas umat Islam gitu ya. Kalau tahun ini kita menjadi mustahik gitu ya, diharapkan tahun yang akan datang kita menjadi muzaki gitu ya, yang berzakat. Jangan tiap tahun mustahik terus gitu ya, karena nggak produktif itu zakat. Nah, yang kedua adalah menjauhkan dari sifat nganggur gitu ya. Jadi memang dalam Islam itu nggak boleh kita nganggur. Fa idza faragta fangsob gitu ya. Lakukan aktivitas. Nah, yang ketiga menghindari riba. Nah, saat ini sangat marak pinjol dan judi online gitu ya. Ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mukminin. Padahal ayatnya jelas, larangan terkait dengan riba itu sudah sangat tersurat dalam ayat Al-Qur'an. Nah, berikutnya adalah menghindari KKN gitu. Korupsi, kolusi dan nepotisme. Wallahi la yakhudhu ahadun minkum syai'an bighairi haqqi. Ini tentang bagaimana nanti di hari kiamat gitu ya. Harta benda yang kita terima hasil gratifikasi itu nanti akan bersaksi gitu ya. Kalau di hadis ini mungkin teksnya masih hewan gitu ya. Nanti sapi itu akan bersuara gitu ya. Unta nanti akan bersaksi gitu ya. Domba nanti akan bersaksi. Kalau untuk konteks modern mungkin Pajero nanti akan bersaksi gitu ya. Kemudian motor sport Ducati nanti akan bersaksi bahwa ini adalah hasil gratifikasi dan lain sebagainya, rumah mewah dan sebagainya. Oleh karena itu, ini berita buruk bagi yang KKN gitu ya, korupsi, kolusi dan nepotisme. Yang terakhir adalah monopoli. Manihtakaro fahuwa khatiun. Sekarang ini beras lagi susah gitu. Maka berita buruk ini yang menimbun beras gitu ya, yang menimbun sembako gitu ya, sehingga kemudian memunculkan ketidakstabilan perekonomian. Ini berita buruk gitu ya. Kenapa? Karena dalam Islam itu diancam gitu ya. Siapa yang monopoli, siapa yang mempermainkan harga sembako gitu, itu akan dihisap di hari kiamat kelak, akan dihitung. Maka kemudian dalam Islam itu spiritnya gitu ya. Harta itu jangan berputar di atas aja gitu ya. Kaila yakuna dulatan bainal agniya minkum. Jadi jangan sampai harta itu berputarnya di atas aja gitu. Harusnya rata gitu ya. Perputaran harta itu idealnya harus rata gitu ya. Jangan sampai di atas gitu. Nah, inilah urgensi kebebasan beraktivitas. Maka sebagai negara itu memiliki peran. Pertama, minimal tidak boleh melarang kebebasan berpikir gitu ya. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar gitu ya. Sebagai pemimpin, sebagai negara itu memiliki tanggung jawab dan jangan sekali-kali membatasi pemikiran. Dengan catatan tentu saja jangan sampai kemudian itu keluar dari koridor yang sudah ditentukan. Yang kedua adalah bertanggung jawab membuka pekerjaan, dan ini juga sudah dicontohkan oleh Rasulullah ya. Jadi suatu ketika ada seorang sahabat datang minta makan sama Rasulullah. Ya Rasulullah, aku sudah berapa hari nggak makan. Lalu dikasih Rasulullah. Besoknya datang lagi tuh sahabat gitu ya. Masih dikasih oleh Rasulullah. Di hari ketiga masih datang lagi kepada Rasulullah. Nah, kemudian Rasulullah seakan-akan ingin memberikan pelajaran gitu, dalam tanda kutip, memberikan pembelajaran bukan pelajaran bagi sahabat tadi. Akhirnya Rasulullah memberikan 2 dinar kepada sahabat tadi sambil berpesan, besok kamu tidak boleh datang kepada saya, datang lagi 2 minggu ya. Nah, ternyata 2 dinar tadi itu adalah
sebagai modal yang diberikan Rasulullah kepada sahabat tadi. Benar saja, sepulangnya dari Rasulullah, sahabat tadi itu membelikan 2 dinar itu untuk kampak, dan dijadikan untuk membelah kayu, dan kayu itu hasilnya dijual, dan hasil dari penjualan kayu bakar itu untuk makan sehari-hari. 2 minggu kemudian sahabat itu datang menemui Rasulullah dan memberikan modal yang sudah diberikan, sambil melaporkan bahwa dia sudah menjadi seorang pengusaha kayu bakar. Nah, itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Bagaimana idealnya sebuah negara itu punya peran, punya andil dalam minimal membuka lowongan pekerjaan baru bagi masyarakatnya. Maka dalam Islam itu dasar hukumnya adalah, yang pertama adalah keadilan. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Adil itu banyak diksinya, katanya. Ada al-adl, misalnya yang selalu dibacakan di setiap khutbah Jum'ah, innallaha ya'murukum bil adli. Ada juga al-qist, qawwamina lillahi syuhada'a bil qist, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kesetaraan gitu ya. Jadi persamaan. Jadi tidak dibeda-bedakan prinsipnya, spiritnya tidak dibedakan gitu ya. Antara si kaya dan si miskin, antara pejabat dan rakyat biasa nggak dibedakan dalam Islam. Contoh konkretnya bisa kita lihat dalam sholat jamaah gitu ya. Jadi tidak ada tuh diskriminasi, nggak ada perbedaan pejabat di depan, gitu, rakyat di belakang, enggak, orang kaya di depan, nggak ada gitu. Atau misalnya kita temukan dalam ibadah haji, gitu ya. Haji itu sama semuanya pakai ihram warna putih gitu ya. Ketika sudah di Arafah semuanya duduk bersimpuh, tidak ada mana pejabat, mana rakyat biasa, mana orang kaya, mana orang, semuanya sama. Nah, itulah dasar hukum yang digunakan dalam Islam. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Saya kembalikan kepada pembawa acara, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.